Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat liburan ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin mengonten tentang tools ya. Tools atau alat-alat teman-teman. Nah, ini berantakan sekali. Jadi saya ingin ngajak teman-teman untuk memperhatikan toolsnya atau alat-alatnya, karena entah di renewable energy ataupun di laut atau di nelayan tradisional, teman-teman melaut menggunakan perahu yang mana tetap engine-nya perlu perawatan atau perlu peralatan pada saat terjadi sesuatu di tengah laut. Nah, saya akan coba ngajak teman-teman untuk menyiapkan dan merawat toolsnya. Oke, saya akan stand-kan dulu kameranya. Nanti kita akan coba cek satu persatu standar tools apa yang wajib teman-teman punya untuk menjadi antisipasi kita ya. Oke, saya coba putar dulu standnya. Kita akan balik dulu. Kita akan coba balik dulu untuk stand kameranya. Ini kebetulan kendaraan yang saya pakai bisa diputar ya joknya teman-teman. Oke, kameranya saya pindah dulu. Oke, ini tempat garasi saya kalau bekerja di rumah. Kita eksperimen di garasi ini. Sangat lumayan cukup lah. Oke, saya akan standkan seperti ini kameranya. Kebiasaan saya, pertama-tama kita akan keluarkan dan kita akan susun alat-alatnya seperti ini. Kita akan susun dan kita akan cek kelengkapannya. Ini yang saya bawa adalah standar tools untuk pekerjaan saya yang terdahulu, yaitu di mesin percetakan dari pabrikan Jerman ya, atau namanya brandnya adalah Heidelberg Indonesia. Produksinya di Jerman. Saya diajarkan di situ untuk bagaimana cara melengkapi dan menyusun tools, dan juga untuk fungsi-fungsi pemakaiannya ya teman-teman. Lipat ini. Beramburan. Oke, kita simpan di sini. Oke. Kalau untuk tools kita cukup susun sesuai daripada ukurannya ya teman-teman. Ini ada
kunci 24, 22, kemudian 19, 17 kita cukup bersihkan. Ini kan kita udah akhir tahun nih, tools kita udah kita pakai kerja 1 tahun. Kita coba bersihkan. 17, 14. Ini saya sudah beri nomor ya untuk tools yang kita sering pakai. Saya udah beri nomor. Oke, sini. Nah, 24, 22 saya satu kantongkan, 19, 17, 14, 13. Nah, kita sambil kita membersihkan. Nah, ini kunci 13. Untuk merek, silahkan teman-teman yang ada di lokasi teman-teman di daerah pakai standar tools merek apapun. Jadi yang penting toolsnya benar. Artinya dia bisa berfungsi dengan baik ya. Kalau yang standar ada di pasaran itu seperti Tekiro, Fukung, kemudian Lipro, itu sudah cukup bagus. Kalau saya pribadi ini saya pakai campuran ya, ada Lipro, ada Tekiro, kemudian ada apa ini mereknya Lakoni. Nah, tools yang murah meriah tetapi masih lumayan presisi ya, masih bisa kita pakai. Nah, untuk teman-teman di nelayan biasanya kunci 10 ratchet set ini biasanya teman-teman itu pakai apa, obeng plus minus ya, obeng plus minus. Ini bisa kita balik seperti ini, ada plus minus itu yang wajib, obeng plus minus. Kemudian tang kombinasi itu seperti ini. Jadi cukup obeng plus minus, kemudian tang kombinasi, kemudian kunci Inggris yang bisa kita setel, terus kunci ring pas kalau teman-teman ada ya, itu dilengkapi lebih baik. Kunci L juga satu set. Kalau ini saya udah berhamburan nih, kunci L nya udah saya custom, saya potong. Oke, kita kunci ratchet shock juga penting. Ini saya pakai merek Tekiro. Dulu waktu saya masih bekerja di perusahaan percetakan itu standar toolsnya menggunakan merek Jerman ya, Stahlwheel, Elora, kemudian Vacom dari Prancis kalau nggak salah, Vacom itu. Kemudian ada juga HZ dari Jerman. Itu memang toolsnya bagus dan lumayan mahal ya. Tetapi kita bisa juga pakai tools standar kita untuk kebutuhan harian. Yang penting teman-teman bisa melengkapi. Tadi saran saya obeng plus minus, tang kombinasi, kunci Inggris, ring pas kalau ada, ratchet shock kalau ada. Oke, kita lanjut ya, kita cleaning. Oke, kita lanjut. Ring pasnya sudah kita bersihkan dan kita ada kehilangan. Nah, itu kalian harus perhatikan ya, kalau yang paling penting 10, 12, 13, 14, 17, semua aja penting. Ya, rata-rata sih 12, 13, dan 10 ya, rata-rata kita pemakaiannya. Oke, kita udah cek. Kemudian apalagi yang kita biasa satukan di ring pas ini. Nah, saya pikir udah nggak ada tempat lagi ya. Ini ring pas ini udah sesuai dengan kantongnya. Kita rapikan. Nah, ini kebetulan saya punya kantong seperti ini. Ini membuat ya teman-teman, menjahit. Habis dana sekitar 50.000 untuk membuat kantong seperti ini, tapi ini sangat bermanfaat sekali. Oke, kemudian yang kunci-kunci yang umum lainnya, mulai dari scraper atau pencongkel, ini bentuknya seperti jarum ya, ujungnya ada yang bengkok, ada yang lancip. Ini apa, test pen. Karena saya orang electrical mechanical, sehingga
saya memerlukan tespen. Ini kunci L yang kecil ya teman-teman, L 1,5, 2, 3. Saya kelompokkan di plastik clip agar tidak tercecer. Saya kelompokkan di klip. Oke. Dan saya simpan di satu pocket, satu kantong. Nah, kita akan rapikan. Kunci L kita akan satukan di satu pocket. Kemudian tang buaya kecil kita akan kelompokkan di satu pocket. Sudah adan ya. Oke, kita lanjut teman-teman, kita break dulu. Nanti kita lanjut untuk membersihkan dan mengelompokkan toolsnya ya. Terpas. Oke, segitu dulu. Kita lanjut pada duhur. Banyak sekali yang belum dirapikan. Nanti kita akan masukkan ke toolbox ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk membersihkan dan mengecek peralatannya. Ini kunci L ya, LT, modelnya T. Saya punya kunci 3, 4, 5, 6. Kunci L ini biasanya untuk alat-alat tertentu ya. Kalau untuk di nelayan mungkin jarang gitu pemakaiannya. Kunci L yang Allen key yang bentuk L juga jarang. Nah, ini untuk di perpipaan. Nah, kita akan coba masukin ya. Ini tang cucut. Tang cucut ini untuk sesuatu yang custom juga sifatnya, tertentu. Kita coba bersihkan. Ini tang kabel untuk kebutuhan elektrikal. Tang kombinasi ini saya pisahkan karena yang paling sering saya pakai saya pisahkan di luar supaya mudah pemakaiannya dan mencarinya juga. Tang potong, ini tang potong yang lebih kecil. Tang kabel. Palu ya, palu cepot atau palu kambing. Ini kunci sok obeng, kunci 8, kunci 7. Kemudian obeng minus kecil. Kebetulan saya punya 2 untuk tang kombinasinya. Saya akan pisahkan di luar. Ini extension tools untuk yang berat-berat. Ini tang skun. Saya pisahkan juga. Dan ini kunci untuk pipa ya, kunci Inggris untuk pipa. Oke. Meteran. Nah, ini untuk kelengkapannya sudah oke ya. Ini saya cuman bersihkan aja teman-teman. Kemudian saya lumasi dengan WD ya, atau sejenis WD ya, untuk agar tidak berkarat dan tidak macet. Oke, kita rapikan dulu. Oke, saya standkan. Oke, saya simpan sini. Nextnya kunci sok. Kunci sok ini kita bersihkan seperti ini, cukup. Karena kalau kunci sok ini kalau kita pemakaiannya benar tidak akan bermasalah ya. Nah, ini kita susun sesuai ukurannya teman-teman. Ini berhamburan seperti ini. Ketika pakai, mengembalikannya udah tidak bersusun. Ini bermasalah semua ini. Nah, ini udah saya susun. Mungkin tidak berurutan tapi lubangnya terisi semua, artinya tidak ada yang hilang ya. Ini kunci sok untuk kunci L juga, sok bit L. Extensionnya untuk yang besar,
konverternya untuk dari 3/4 ke setengah inch. Nah, ini udah saya bersihkan tuh, kinclong lagi. Oke. Ini yang sering kita pakai, kita sisihkan di luar. Oke, kita masukkan ke toolbox ya teman-teman. Baik teman-teman, kita susun ya di toolbox seperti ini. Nah, ini kita akan susun dulu. Nah, yang pertama, oke, kita tempatkan tools yang besar dulu, kemudian ring pas. Maksudnya supaya disusun ini supaya cukup ya teman-teman. Ini pompa oli karena saya sering bekerja untuk menguras oli ya, oli mesin pala kambing. Ini tang spoon, water pass. Ini apa namanya, penyedot timah dan sok. Kemudian extension, harusnya extensionnya di bawah. Coba disilangkan di bawah extension shock, sehingga kita masih punya space ya. Gergaji, konsentrasi sayang. Oke. Nah, ini yang sering kita pakai, kunci Inggris, kemudian tang kombinasi, obeng plus minus, tang potong kecil, dasolatif, dan alat ukur sigmat. Walaupun plastik tapi lumayan kita bisa ukur ya, daripada pakai kira-kira itu kadang-kadang tidak pas. Nah, lebih baik ada bukunya atau kita ukur sendiri langsung semua. Nah, ini juga ada multitester ya teman-teman, multitester untuk tes. Kalau saya ini fokusnya pada ampere ya, pakai tang ampere, jadi kita bisa mengukur arus yang mengalir pada sebuah jaringan pengkabelan. Oke, jangan lupa lapnya. Nah, kalau teman-teman bisa alat-alat yang utama seperti obeng, tang, kemudian kunci Inggris, tang potong, itu kita bendel, kita bungkus dijadi satu, kemudian diposisikan di perahu supaya terlindungi. Jangan lupa lap kering ya, ini kan sangat dibutuhkan. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Silahkan dikumpulkan alatnya dan diusahakan, diperhatikan supaya kalau ada apa-apa teman-teman bisa terbantu dengan alat yang ada. Baik, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.